Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mum, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, setiap hari kita akan membahas segala sesuatu yang menarik, segala sesuatu yang viral, yang bermanfaat tentunya, tips dan trik juga ada, dan tentunya juga kita akan terhubung dengan narasumber-narasumber yang bakalan ngobrol sama kita selama 1 jam. Nah, hari ini temanya sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena kita akan membahas segala sesuatu tentang kehidupan, tapi tidak di negara kita, di negara orang. Nah, saya pada hari ini sudah terhubung dengan 3 orang narasumber saya yang berada di berbeda-beda negara. Ada Mas Andi di Taiwan, ada Mas Zaki di Mesir, dan juga ada Mas Muftaf di Jerman. Nah, ini kita akan membahas kira-kira kehidupan di luar negeri itu seindah kehidupan di bumi pertiwi nggak ya? Ini nggak boleh berbasa-basi, saya langsung aja tanya kepada satu-satu narasumber saya. Oke, saya nyapa Mas Andi dulu deh. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam Mbak Reni. Iya, Mas Andi ini sekarang tinggal di Taiwan. Betul. Sudah berapa lama Mas Andi tinggal di Taiwan? Saya di Taiwan sudah sejak tahun 2013. Jadi ketika dulu pertama kali kuliah S2 sudah di sini, kemudian sempat pulang ke Indonesia sebentar dan kembali lagi untuk studi S3 dan sekarang menjadi pengajar di salah satu kampus di Taiwan juga seperti itu. Masya Allah, berarti kurang lebih udah 7 tahun ya Mas ya. Oke, Nah, kurang ini lebih. saya juga, saya mau menyapa dengan Mas Muftaf. Ya, Assalamualaikum Mas Muftaf. Waalaikumsalam Mbak Reni, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mas Muftaf. Mas Muftaf, boleh dong kasih tahu ke kita, Mas Muftaf sendiri kalau di Jerman itu udah berapa lama ya Mas? Saya masuk Jerman 2015 langsung S3 Mbak. Oh, Kebetulan saya oke. tuh kalau di Jerman itu ada sedikit perbedaan dengan di negara lain. Jadi kita itu S3 itu sebagai seorang researcher. Jadi saya itu mengikuti JFZ, Potsdam. Tapi kalau untuk S3-nya di TU Berlin. Oke, berarti udah 5 tahun kurang lebih ya Mas ya. Nah, ini Mas Zakinya kemana ya? Assalamualaikum Mas Zaki. Sinyal mungkin. Oh iya, ini sepertinya Mas Zaki. Jadi Mas Zaki itu tinggal di Mesir saat ini. Nanti kita akan tungguin Mas Zaki, tapi sebelum tungguin Mas Zaki, saya mau langsung ngobrol dulu deh ke Mas Andi dulu kali ya. Mas Andi, ini kan tinggal di negara orang, di Taiwan kurang lebih 7 tahun. Itu pasti punya perbedaan tersendiri gitu antara di Indonesia sama di Taiwan. Kalau boleh dijelaskan ke kita, yang paling kerasa perbedaan kehidupan di sana sama kehidupan di sini tuh apa sih, Mas? Oke, terima kasih Mbak. Jadi perbedaan yang sangat signifikan itu dari sisi kulturnya ya. Pertama dari sisi kultur, yang kedua dari sisi sosial kemasyarakatan, yang ketiga dari sisi lingkungan atau makanannya seperti itu. Yang pertama dari sisi dari sisi kulturnya. Taiwan dengan Indonesia itu kulturnya cukup berbeda karena begini. Taiwan ini walaupun dia mayoritas adalah orang Cina daratan yang bermigrasi ke Pulau Taiwan, namun saat ini Taiwan itu lebih terasa liberal negaranya, negara-negara sekuler seperti itu, sehingga kehidupannya itu sangat berkiblat terhadap Amerika seperti itu. Jadi kalau di tempat kita masih sering kita, kalau bahasanya masih ada basa-basi unggah-ungguh kalau kata orang Jawa, tapi kalau di sini sangat terasa sekali orangnya itu nuansa barat sekali, jadi maunya to the point seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang kedua dari sisi sosial kemasyarakatan. Kita tahu Taiwan sebagai negara sekuler itu membebaskan semuanya untuk beragama maupun tidak beragama. Jadi di sini itu agama merupakan domain pribadi masing-masing. Oleh karena itu negara tidak melakukan intervensi. Alhasil di sini kegiatan keagamaan
walaupun dibebaskan namun memang sangat minim sekali. Tapi kita bersyukur di sini jumlah orang Indonesianya sangat banyak sehingga cukup mewarnai kehidupan Islam terutama di Taiwan. Ya kalau sederhananya kadang kita kangen dengan suasana misalkan Idul Fitri. Idul Fitri di Indonesia sangat terasa sekali meriahnya, tapi kalau di Taiwan itu saya sholat Id jam 7, jam 9 ya kuliah seperti itu. Jadi sangat sangat tidak terasa sekali nuansa-nuansa sosial kemasyarakatan seperti itu. Dan yang ketiga dari sisi makanan, ya jujur diakui memang di sini karena negara non Muslim ya, jadi agak susah mencari makanannya. Tapi ada sedikit pergeseran. Tahun 2013 ketika pertama kali saya ke Taiwan itu sangat susah sekali mencari makanan halal, bahkan untuk mencari makanan yang berlogo halal saja itu sangat susah di sini tahun 2013 sampai saya kemudian pulang ke Indonesia tahun 2014 2015 itu masih susah. Alhamdulillah ketika saya kembali lagi setahun kemudian di Taiwan untuk studi S3 dan terakhir saya menjadi pengajar di Taiwan saat ini sangat mudah sekali menemukan produk berlogo halal. Alhamdulillah ada pergeseran karena sektor industri Taiwan melihat Muslim menjadi salah satu pasar potensial di Taiwan itu sendiri seperti itu Mbak. Jadi ketika teman-teman terutama angkatan saya tahun 2013 ketika datang pertama kali ke Taiwan itu agak ada culture shock gitu kan. Jadi karena perbedaan yang cukup signifikan. Tapi alhamdulillah teman-teman atau kita bisa berhasil melewati masa-masa culture shock itu dan kita bisa beradaptasi dengan segera dengan lingkungan kita di Taiwan seperti itu Mbak. Oke. Nah ini kalau misalnya saya ke Mas Muhtaf, kalau di Jerman gitu setelah hidup 5 tahun yang dirasa paling berbeda sama negara kita sendiri itu apa ya Mas? Kalau di Jerman ini kita merasa juga sama dengan yang di Taiwan, ada culture shock yang cukup berbeda sekali ya. Kalau di Jerman itu cenderung lebih tertutup orang-orangnya karena dari segi itu backgroundnya itu adalah suatu kerajaan besar zaman masa lalu, kerajaan Rusia, sehingga orang-orang Jerman itu cenderung tertutup. Contohnya adalah ketika kita di lab itu ngobrol itu hanya pagi jam 8, habis itu kemudian masuk ke ruangan, berhenti, kemudian baru bisa ngobrol lagi setelah jam 12 siang. Sedangkan di Indonesia, kita teman-teman ya makan pagi juga kadang-kadang ngobrol, kemudian juga jam 10 masih ngobrol. Itu berbeda sekali seperti itu. Dan yang paling kita rindukan adalah ketika kita dengar suara-suara azan, kemudian suara-suara orang mengaji, dan hampir tidak ada sama sekali. Maka kita bersyukur di Indonesia apabila Indonesia itu negara yang bisa membagi keadilan terhadap semua makhluk agama, orang bisa mendengarkan suara kelenteng, orang bisa mendengarkan suara azan, orang bisa mendengarkan suara pura dan segala macam. Cuma enggak sama sekali. Tidak boleh orang itu mendengarkan suara azan di luar dari ruang masjid. Jadi kalau ada suara yang di luar sedikit orang dalam sudah sangat risih sekali. Orang Jerman itu sangat mengutamakan privacy. Jadi ada satu kegiatan yang sangat ekstrim apabila contohnya adalah kalau kita tinggal di apartemen di Jerman itu tidak boleh membunyikan suara-suara itu di atas jam 8 malam hari Minggu itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menyalakan kipas angin atau menyalakan mencuci itu ya, itu pada hari Minggu nggak boleh karena itu saatnya orang istirahat. Berarti sunyi banget kali ya di Jerman itu. Gimana Mbak Reni? Sunyi, suasananya tuh sunyi gitu. Nggak bisa kita mendengarkan suara tip itu saat kas nggak boleh. Kalau nggak nanti akan ada datang polisi, kemudian tanyakan kamu ada apa, ada acara ini tanpa izin, ya masuk sel. Seperti itu. Waduh. Nah ini saya udah terhubung sama. Oke. Ini saya sudah terhubung dengan Mas Zaki nggak ya? Assalamualaikum Mas Zaki. Oke, Mas Zakinya sudah hadir. Saya mau nanya nama Mas Zaki, tapi nanti ya Mas, di segmen berikutnya. Karena di segmen ini tadi kita waktunya sudah habis. Nanti kita Mas Zaki tunggu, saya akan tanya juga gimana sih kalau kehidupan di Mesir. Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.